Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kehidupan baru bagi pagi hari ini bagi kami, sehingga kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah firman-Mu yang mengajari kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, nats ini menekankan sukacita karena karunia Allah yang menyelamatkan. Surat Titus ini juga menekankan pengembalaan dan menata jemaat dan suatu cara untuk merawat kekudusan gereja. Titus adalah kawan sekerja dari Rasul Paulus. Titus diberi tugas supaya benar-benar untuk menegur dan menertibkan jemaat, supaya menetapkan setiap penatua di setiap kota dan membantu jemaat supaya bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Titus memiliki semangat dalam pelayanan yang begitu membuat dia harus mempersiapkan diri. Tidak ada basa-basi, dia mempunyai karakter yang kuat dan dia sungguh berani untuk menegur siapa yang melanggar perintah Tuhan. Titus menjadi suatu andalan Paulus untuk melayani dan untuk mengembalakan jemaat yang diberikan kepada dia. Dengan kaitan itu bahwa Titus adalah juga memberikan bagaimana perihal sifat dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam nama dan peristiwa Yesus Kristus. Keselamatan bagi orang yang beriman, dan bukan karena perbuatan baik dia menerima keselamatan, tetapi karena kasih karunia Allah yang benar-benar dia terima. Bahkan karya Allah yang kita terima menjadi kita menerima keselamatan. Dan juga kita harus benar-benar mau dibaharui dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, tentunya kita harus melihat bagaimana kasih karunia Allah itu menitikberatkan bahwa kita dapat bertemu, kita dapat menjalani kehidupan ini, kita dapat diselamatkan sampai saat ini, bahwa kita harus benar-benar memperdulikan dalam menyatakan dalam kehidupan ini. Bagaimana buktinya kita sudah menerima kasih karunia Allah, diberikan kepada kita menjadi kuasa karunia Allah itu menyelamatkan kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita bisa dididik orang yang beriman supaya mampu menolak keinginan-keinginan daripada dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, dan memberi petunjuk supaya hidup bijaksana, bertingkah laku adil dan bijaksana, harus benar-benar memberikan hati. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, nas ini juga menyatakan kiranya kita tetap bersemangat dalam kehidupan ini, supaya benar-benar merenungkan bagaimana perbuatan Allah kita memaknai dalam kehidupan ini, supaya kasih karunia Allah itu melalui karya Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita telah meninggalkan kepada kita, supaya kita meneladani Kristus sebagai petunjuk dalam kehidupan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dalam kehidupan ini melatih diri untuk menolak keinginan-keinginan daging dan yang bisa mencelakakan kehidupan kita ini. Kita harus belajar untuk hidup bijaksana dan adil di tengah-tengah dunia ini, dan hidup dan siap menderita demi kebenaran, dan untuk bisa kita menghadapi segala tantangan apapun, baik itu tantangan kemiskinan, baik itu tantangan daripada ketidakadilan, radikalisme, dan juga krisis ekologis,
kebencanaan yang terjadi di mana-mana dan ancaman hoak. Karena itu, sekali lagi, kita harus benar-benar melatih diri dalam ibadah. Jadilah bijak dan adil karena kasih karunia Tuhan yang tetap menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap menjadi kekuatan dalam menjalani hidup kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia melakukan firman-Mu setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua.